siapa yang menang, siapa yang kalah tim kampanyenya. Jujur saja jarang yang ada membahas. Sementara di balik itu ada proses yang sangat penting dalam menuju pelaksanaan juknis ini secara detail ya, menjelaskan bagaimana KPU bekerja dan bagaimana juga kenapa dilakukan secara terus-menerus, Bu? Sedangkan pemilu kita selanjutnya itu dilaksanakan tahun 2029. Nah, kenapa ini dilakukan secara terus-menerus? Agar data itu akurat. Nah, agar ada perubahan-perubahan yang terjadi di partai politik itu sendiri. Dan perubahan itu dilakukan. Bagaimana mekanisme dalam melakukan pemutakhiran data partai politik? Oh, ini yang menjadi poin pentingnya adalah partai politik itu sendiri. Nah, maka persiapannya harus dari partai politiknya dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TPS Kotak KPU Kota Payakumbuh bersama saya Hadi Al-Hasan, Sekretariat KPU Kota Payakumbuh di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Kalau kita berbicara tentang pemilu, yang ramai dibahas itu biasanya adalah pasangan calonnya. Siapa yang menang, siapa yang kalah, tim kampanyenya. Jujur saja jarang yang ada membahas dapur belakangnya. Bahkan yang membahas tentang sebelum pemilu ataupun hari H pencoblosan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data partai politik. Berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2022, menurut pemahaman saya bisa dibagi menjadi 4 kategori besar. Yang pertama adalah pendaftaran partai politik, yang kedua adalah verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, yang ketiga adalah tanggapan masyarakat, yang keempat adalah pemutakhiran data partai politik. Poin nomor 1 sampai 3 itu sudah kita lalui, dan poin nomor 4, sadar ataupun tidak sadar, teman pemilih sedang berada di tahapan itu sendiri. Pemutakhiran data partai politik ini bukan hanya sebagai update data saja, tapi juga memastikan partai politik ini memiliki data yang akurat, kepengurusannya yang jelas, keberadaan domisili kantornya juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas secara tuntas dengan bahasa yang ringan apa itu pemutakhiran data partai politik, kenapa tahapan ini krusial, dan apa dampaknya bagi masyarakat ataupun teman pemilih. Sudah bersama saya pada hari ini Ibu Suci Wildanis, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Payakumbuh. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat tadi. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan tanya jawab, Ibu Uci bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, tadi sudah dikenalkan Adi nih ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, perkenalkan saya Suci Wildanis, anggota KPU Kota Payakumbuh, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Terima kasih Ibu. Sekarang mungkin kita bisa masuk ke dalam pertanyaan yang basic ataupun yang mendasar terlebih dahulu. Apa itu pemutakhiran data partai politik dan kenapa ini bisa dibilang sebagai tahapan yang krusial? Ya, kenapa dikatakan tahapan krusial? Karena kan kalau kita dengar kata pemilu itu biasanya yang terbayang kita itu kan tahapan pemilu aja ya dia. Mulai dari pencalonan, nih, terus ada tahapan kampanye, kemudian nanti ada tahapan debat gitu, terus ada tahapan pencoblosan. Sementara di balik itu ada proses yang sangat penting dalam menuju pelaksanaan tahapan tersebut. Salah satunya yaitu pemutakhiran data partai politik. Nah, pemutakhiran data partai politik ini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau terhadap update-nya keanggotaan partai politik itu sendiri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di partai politik itu sendiri, dan perubahan itu dilakukan melalui sipol. Nah, proses pemutakhiran data partai politik ini tentu ada payung hukumnya karena kan KPU itu selalu bekerja dengan dasar hukumnya. Salah satunya adalah ada Undang-Undang Nomor 7 yang kemudian
ada PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran partai politik, verifikasi, penetapan, dan pemutakhiran data partai politik ini. Dan secara teknis diatur dalam Juknis yang dikeluarkan oleh KPU RI nomor 1365. Ini Juknis ini secara detail ya menjelaskan bagaimana KPU bekerja dan bagaimana juga partai politik itu sendiri bekerja untuk pelaksanaan pemutakhiran data partai politiknya. Karena di tahap pemutakhiran data partai politik ini yang lebih aktif itu sebenarnya partai politiknya. Ya, begitu deh. Oke, Bu. Berarti yang pemutakhiran data partai politik ini yang aktif itu adalah partai politiknya tersendiri. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, Bu, pemutakhiran data partai politik ini dilakukan secara terus-menerus atau secara berkala. Kenapa dilakukan secara terus-menerus, Bu? Sedangkan pemilu kita selanjutnya itu dilaksanakan tahun 2029. Oh ya, pemutakhiran data partai politik ini dilakukan secara terus-menerus dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Itu kan ada jadwalnya itu semesteran ya dia. Dalam setahun itu ada 2 kali pemutakhiran data partai politik. Semester pertama itu dilakukan rentang Januari sampai Juni. Juni nanti ini akan keluar berita acara dari KPU. Kemudian semester kedua itu adalah rentang Juli sampai Desember. Nah, kenapa ini dilakukan secara terus-menerus? Agar data itu akurat. Nah, agar data partai politik itu akurat, transparan, dan juga berguna untuk administrasi KPU itu sendiri, gitu. Terima kasih, Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah data apa aja yang dimutakhirkan ketika masuk ke dalam tahapan ini? Ya, dalam pemutakhiran data partai politik itu ada 4 elemen yang dilakukan pemutakhirannya. Pertama itu kepengurusannya. Kepengurusannya ini kan seperti ketua, sekretaris, bendahara, KSB ya. Karena masing-masing partai politik ini kan beda-beda nih. Misalnya ketuanya itu ada 1, 2, 3 gitu ya, sekretarisnya juga. Nah ini kan perubahannya tergantung tergantung dinamika internal partai politik ya. Kemudian keanggotaan juga. Nah, keanggotaan ini tentu ada yang berubah di tingkat kecamatannya. Tentu ini yang dilakukan pemutakhiran. Yang ketiga yaitu adalah keterwakilan perempuannya di. Nah, keterwakilan perempuan yang terakhir itu adalah domisili kantor. Ini adalah bagian yang penting ya, yang selalu diupdate ya, yang selalu dilakukan pemutakhiran oleh partai politik. Berarti ada 4 data yang diperbarui ketika memutakhirkan data partai politik. Yang pertama adalah keanggotaan, yang kedua adalah pengurusan, yang ketiga adalah keterwakilan perempuan, yang keempat adalah tempat kantor, alamat domisili kantor. Nah, bagi teman-teman pemilih sudah tahu data apa aja yang dimutakhirkan. Selanjutnya Ibu Uci, mungkin kami ingin mengetahui Ibu Uci, bagaimana mekanisme dalam melakukan pemutakhiran data partai politik. Bagaimana mekanisme ini sangat penting ya dia. Bagaimana teknisnya kita melakukan pemutakhiran data partai politik sesuai dengan Juknis 1365 itu. Dapat kita bagi menjadi 3 sub pelaksanaan pemutakhiran data partai politik ini. Yang pertama tentu adalah kesiapan dari pemutakhiran ini, yaitu persiapan pemutakhiran ini dilakukan oleh partai politik dulu karena tadi kita kuncinya adalah pemutakhiran data partai politik ini yang menjadi poin pentingnya adalah partai politik itu sendiri. Nah, maka persiapannya harus dari partai politiknya dulu. Nah, apa yang disiapkan oleh partai politik? Pertama itu tim penghubungnya ya. Kemudian melakukan penunjukan admin sipol. Nah, penunjukan admin sipol ini yang telah kita lalui, admin sipolnya masih partai politik masih banyak memakai admin sipol yang waktu pada saat pendaftaran partai politik. Kalaupun ada berubah, nanti partai politik akan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh KPU untuk mendaftarkan admin sipol yang baru. Yang berikutnya adalah menyiapkan akun, karena ini sangat penting. Kalau akunnya belum siap, tentu segala dokumennya belum bisa diunggah oleh si partai politiknya.
Nah, ketika akunnya sudah siap, sudah ready, maka partai politik menyiapkan dokumen yang akan dilakukan pemutakhiran itu. Nah, ketika sudah selesai, barulah dokumen itu diunggah ke Sipol untuk dilakukan pemutakhirannya oleh partai politik sendiri. Nah, melalui admin Sipol yang ditunjuk ya. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan pemutakhiran, hasil dari pemutakhiran yang dilakukan oleh partai politik ini, maka disampaikanlah kepada KPU melalui Sipol. Nah, nanti di Sipol itu akan ada pemberitahuan ya, bahwa partai politik ini sudah melakukan pemutakhiran. Nah, ketika sudah ada di Sipol, tahapan yang berikutnya itu adalah verifikasi. KPU melakukan verifikasi terhadap proses pemutakhiran yang dilakukan oleh partai politik ini. Semua kerjaan itu melalui Sipol. Nah, KPU juga melakukan verifikasinya itu melalui Sipol, menyandingkan data yang diunggah dengan data yang ada di Sipol. Nah, kalau ada kesesuaian, maka statusnya akan keluar dengan sesuai ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kesesuaian, misalnya SK yang diunggah itu nama kepengurusannya A, ternyata di Sipol B, itu kan tidak sesuai ya. Maka nanti status akan keluar tidak sesuai. Nah, berikutnya, ketika sudah dilakukan verifikasi oleh KPU, KPU akan merekap ya data partai mana saja, terus apa saja yang dilakukan pemutakhiran oleh partainya, kemudian statusnya bagaimana, nanti direkap oleh KPU, dan rekapan itulah yang akan diplenokan dan ditetapkan oleh KPU, nanti akan keluar berita acara. Nah, hasilnya juga disampaikan oleh KPU kembali kepada partai politik yang bersangkutan melalui Sipol. Tapi kecenderungannya, inovasi yang dibuat oleh KPU Kota Payakumbuh, KPU selalu menyiapkan hard copy-nya ya. BA itu diserahkan kepada partai politik dan juga disampaikan kepada Bawaslu. Karena tak kalah pentingnya tahapan proses pemutakhiran data partai politik ini juga diawasi oleh kawan kita di Bawaslu, gitu Hadi. Terima kasih Bu Ci. Mungkin kalau kita lihat dari tingkat Kota Payakumbuhnya, di tingkat Kota Payakumbuh, sudah berapa kali KPU Kota Payakumbuh melakukan pemutakhiran data partai politik? Ya, pemutakhiran data partai politik ini kan dilakukan setelah tahapan pemilu ya. Nah, kita sudah melakukan ini sejak tahun 2024. 2024 kita sudah ada 2 semester ya, karena pemutakhiran data partai politik ini tentu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. 1 tahun itu ada 2 kali atau 2 semester ya. Nah, dan 2025 juga kita lakukan 2 semester juga, ada 4 semester ini ya, ada 4 semester kita melakukan pemutakhiran data partai politik. Nah, ini masuk nih tahun 2026 lagi nih, nanti di bulan Juni akan kita melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data partai yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri gitu. Selama melakukan pemutakhiran data partai politik dari tahun 2024 sampai 2025, tantangan terbesar dari KPU Kota Payakumbuh ini dalam tahapan ini apa Ibu? Sebenarnya KPU Payakumbuh itu selalu melakukan mitigasi ya di seluruh tahapan. Kita selalu membuat DIM-nya. Ini apa nih yang harus kita daftar inventaris masalahnya apa dulu ini. Nanti kita lakukan tindakan berupa inovasi apa yang bisa kita lakukan supaya tantangan ini bisa tertekan ya, tidak menjadi tantangan yang menyebabkan kegagalan kita KPU Kota Payakumbuh dalam melaksanakan seluruh tahapannya, termasuk pada tahapan pada pelaksanaan proses pemutakhiran data partai politik ini. KPU selalu mengutamakan koordinasi dengan stakeholder, dan yang paling penting itu adalah KPU melakukan koordinasi dengan partai politik sebagaimana yang kita sampaikan tadi pada proses pemutakhiran pemutakhiran data partai politik ini. Yang menjadi poin penting atau kuncinya itu adalah partai politik itu sendiri.
Maka koordinasi secara intens tentu kita lakukan kepada partai politik dan juga termasuk kepada operator-operator yang sudah ditetapkan oleh partai politik, khususnya di kita ya, di Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan oleh masing-masing partai politiknya. Melakukan koordinasi dan juga kepada Bawaslu juga kita melakukan rapat koordinasi juga ya. Dan setelah itu kita juga selalu menerapkan kegiatan daily report supaya kita tidak terhambat oleh kendala hal-hal di luar tahapan gitu, karena KPU sendiri bekerja sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Nah, kita selalu melakukan komunikasi secara formal di rapat koordinasi maupun membuat WA group ya untuk mempermudah apa sih yang menjadi kekurangan lagi yang akan dilaksanakan pada proses ini gitu loh, supaya tidak menjadi hambatan untuk pelaksanaan proses pemutakhiran data partai politik ini. Itu salah satu inovasi-inovasi yang selalu kita utamakan di KPU Kota Payakumbuh. Oke, Bu. Mungkin ini pertanyaan tambahan nih, Bu. Bagaimana jika ada seseorang dulu dia itu terdaftar sebagai partai politik A, tapi setelah pemilu dia keluar dari kepengurusan partai A, tapi ketika dia cek di info pemilu itu masih terdata bahwa dia kepengurusan. Gitu. Nah, itu gimana proses untuk mengubah statusnya, Bu? Oh iya. Nah, proses pemutakhiran data partai politik ini menjadi momentum juga sebenarnya untuk mecek data diri kita ya. Kalau yang seperti kasus yang Hadi sampaikan tadi itu, ruangnya adalah bisa menyampaikan di info pemilu ya. Nanti silakan teman-teman pemilih klik itu info pemilu, terus cek keanggotaan partai politik dengan memasukkan NIK ya. Kalau misalnya masih terdata yang kata Hadi tadi, silakan membuat pengaduan. Dan ada juga langkah yang manual nih, datang langsung ke kantor KPU Kota Payakumbuhnya. Nanti KPU Kota Payakumbuh akan merekap ya data-data yang akan akan dilakukan perubahan bahwa tidak berada lagi di salah satu partai tersebut. Nah, KPU Kota Payakumbuh akan menyampaikan kepada partai yang bersangkutan bahwa si A ini meminta dirinya untuk keluar dari partai tersebut. Nah, itu yang langkah-langkah yang dilakukan secara teknis ya dia. Nah, sekali lagi ini penting ya, karena pemutakhiran data partai ini seperti yang kita sampaikan itu adalah proses pembaruan ya, perubahan yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri terhadap kepengurusannya, keanggotaannya maupun domisilinya. Nah, kalau ada yang kasus yang nggak diceritakan tadi, itu bisa pada momentumnya tepat pada saat ini gitu loh. Oke. Bagi teman pemilih yang ingin mengecek statusnya apakah terdaftar atau tidak, bisa mengecek di website info pemilu kpu.go.id. Itu cari menu cek verifikasi anggota ataupun kepengurusan partai politik dengan hanya memasukkan NIK. Jadi akan muncul nanti apakah terdaftar ataupun tidak. Baik Bu Uci, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Closing statement buat podcast kita pada hari ini yang membahas tentang pemutakhiran data partai politik. Oh ya, sebelum kita closing statement ini harus ada hal yang penting juga kita sampaikan kepada teman pemilih. Dari seluruh proses pemutakhiran data partai politik yang dilakukan oleh KPU, kawan-kawan pemilih sebenarnya sudah bisa melihat di info pemilu itu. Kalau mau mengetahui kepengurusan salah satu partai politik gitu ya, terus mau mencari di mana ya domisili sesuatu partai politik yang ada di tingkat kota Payakumbuh pada khususnya, itu bisa lihat di info pemilu juga di. Nah, KPU mengupdate, apalagi misalnya ini gunanya dilakukan pemutakhiran data partai politik ini, karena nanti partai yang melakukan pemutakhiran diverifikasi oleh KPU, kemudian nanti diumumkan oleh KPU untuk bisa disampaikan juga kepada masyarakat, karena azas transparan tadi ya, masyarakat mengetahui partai politik dan di mana posisi keberadaannya, di mana domisilinya, dan itu bisa di info pemilu. Nah itu, closing statementnya tentu kami KPU Kota Payakumbuh selalu mempunyai harapan yang besar kepada teman pemilih, karena teman pemilih adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam proses demokrasi ini. Bagaimana? Karena teman pemilih harus melek juga bahwa
demokrasi itu atau pemilu itu tidak hanya di hari pemungutan saja. Banyak hal yang dilakukan oleh KPU. Bagaimana taunya teman pemilih? Ini KPU juga memberikan informasi-informasi secara terbuka di podcastnya KPU Kota Payakumbuh maupun di kanal-kanal media sosial KPU Kota Payakumbuh. Pemutakhiran data partai ini bertujuan supaya data partai itu akurat ya dan transparan, dan juga mempermudah KPU untuk melakukan verifikasi administrasinya, dan juga bermanfaat bagi masyarakat untuk mengenal partai politiknya secara transparan. Terima kasih Dek Kauci. Dari seluruh pembahasan kita pada hari ini, pemutakhiran data partai politik itu bukan hanya sebagai kewajiban administrasi saja, tapi merupakan landasan formasi bagi kita semua untuk menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. Pemutakhiran data partai politik ini mempunyai peran yang besar dalam setiap tahapan, setiap verifikasi, setiap pembaruan data. Ini mempunyai peran yang besar supaya menjaga transparansi dari kepercayaan publik itu sendiri. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas pada podcast kali ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Hadi Al Hasan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.